Hai teman-teman, balik lagi di channel YouTube Mira Mustika. Nah, pada segmen medical vlog ini aku mau bahas seputar mitos tentang mandi. Kalau kata orang, solusi dari semua bau badan adalah mandi. Tapi udah malam nih, boleh nggak mandi malam-malam? Atau baru keringetan, baru selesai olahraga, mau mandi tapi takut panuan, bener nggak sih? Nah, aku bakal bahas mitos-mitos seputar mandi. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa dulu untuk subscribe channel ini biar terus update video-video baru. Dan terima kasih buat yang sudah subscribe. Ayo kita mulai. Mitos pertama adalah mandi menggunakan air panas itu lebih baik daripada mandi menggunakan air dingin. Dan jawaban untuk ini adalah salah. Suhu air tidak mempengaruhi kebersihan mandi kamu, sama seperti mencuci tangan. Mau cuci tangan pakai air panas, mau cuci tangan pakai air biasa, tidak ada pengaruhnya ke kebersihan tangan kamu. Yang penting adalah bagaimana cara kamu menggosokkan sabun ke kulit, apakah itu sudah benar atau belum. Malah nih ya, kalau kamu mandi menggunakan air panas, itu malah berisiko untuk membuat kulit kamu menjadi lebih kering. Dan apa akibatnya kalau kulit menjadi kering? Kulit menjadi lebih mudah teriritasi atau gatal. Jadi kalau kulit kamu gatal, solusinya bukan berarti harus mandi air panas ya, kecuali pada benda mati. Kalau air panas memang lebih efektif untuk menghilangkan minyak dan kuman pada benda mati. Tapi kalau kamu mau menerapkan ini pada kulit kamu dengan menggunakan air panas, wah melepuh deh kulitnya langsung. Kita lanjut ke mitos yang kedua. Mitos yang kedua yaitu mandi saat masih berkeringat bisa menimbulkan panuan. Nah, untuk mitos yang ini jawabannya salah. Karena panu itu disebabkan oleh jamur, dan jamur muncul ketika kondisi kulit kamu lembab. Nah, dengan mandi justru akan menghilangkan minyak dan keringat yang ada di tubuh kamu. Kunci untuk menghindari panu adalah jangan membiarkan tubuh dalam kondisi lembab yang terlalu lama. Jadi nih, ketika kamu berkeringat tapi belum bisa mandi, jangan biarkan tubuh dalam kondisi basah. Jadi segera ganti pakaian dan keringkan badan kamu. Ya, jadi nggak ada hubungannya antara mandi saat berkeringat dengan panu. Yang penting kalau nggak mau panuan, jangan biarkan tubuh lembab. Udah gitu aja, nggak ada hubungannya sama mandi. Karena mandi justru membersihkan tubuh dari kuman dan keringat tersebut. Kita lanjut ke mitos yang ketiga. Mitos yang ketiga adalah mandi malam hari menyebabkan rematik. Dan ini salah. Kalau teman-teman ngikutin medical vlog aku sudah sempat singgung ini di video tentang mitos dan fakta seputar kesehatan beberapa bulan yang lalu. Ya pokoknya tahun lalu deh, tahun 2019. Nah, di sini aku mau menekankan lagi bahwa suhu dingin memang menyebabkan rasa ngilu pada rematik. Gimana jadi suhu dingin itu menyebabkan kapsul pada sendi. Jadi nih di sendi kita tuh ada kapsul, kapsulnya itu mengkerut. Nah, karena kapsulnya mengkerut, jadi muncullah rasa ngilu pada penderita rematik. Jadi kata kunci untuk rasa ngilu pada penderita rematik adalah pertama suhu dingin, dan kedua memang sudah rematik. Jadi suhu dingin itu nggak selalu karena mandi malam hari. Kalau misalnya suhu ruangan dingin, suhu cuaca misalnya habis hujan, itu kan dingin. Atau kamu habis nongkrong dalam kulkas, itu kan dingin. Nah, itu emang bikin ngilu. Jadi mandi malam itu bukan bikin rematik. Kecuali kalau kamu memang penderita rematik dan mau mandi di malam hari, pakailah air hangat. Jadi inget ya, mandi malam tidak menyebabkan rematik. Ini terutama nih, aku sering banget denger pada orang tua sih sebenarnya. Jadi kalian bisa kasih tahu ke orang tua kalian bahwa ini sebenarnya salah, atau kasih lihat videonya ke orang tua kalian bahwa mandi malam tidak menyebabkan rematik. Hanya saja orang rematik yang mandi malam memang jadi ngilu-ngilu badannya gitu. Kita lanjut ke mitos yang keempat. Mitos yang keempat menyebutkan bahwa kalau mandinya sudah benar, maka nggak akan ada daki di badan kamu. Dan ini salah. Yang dikenal sebagai daki itu sebenarnya adalah sel kulit mati yang terkelupas dari kulit sedikit demi sedikit. Dan itu normal. Nah, ketika kulit lembab dan basah setelah mandi, daki ini justru menjadi lebih lunak dan mudah copot. Jadi justru ketika habis mandi, kalau badannya tetap digosok, ya tetap ada dakinya juga. Karena dakinya
tetap ada dan itu normal akibat pengelupasan kulit, cuma lebih lunak aja dan mudah copot setelah mandi. Jadi ya gosok aja terus, pasti ada daki. Lanjut ke mitos yang kelima tentang mandi setelah makan. Katanya berbahaya bagi tubuh. Apakah benar? Jawabannya memang benar, tapi ini ada penjelasannya dan tidak seberbahaya itu sih. Alasannya begini, jadi setelah makan, aliran darah itu terfokuskan pada bagian perut untuk pencernaan. Sementara kalau mandi, aliran darah itu beredarnya ke seluruh tubuh secara merata. Nah, kalau kita mandi setelah makan, aliran darah yang seharusnya difokuskan untuk pencernaan di perut, malah jadinya beredar lagi ke seluruh tubuh. Selain itu, setelah mandi nih biasanya suhu tubuh menurun. Nah, ketika suhu tubuh menurun, bagian pencernaan perut itu harus bekerja lebih keras, membutuhkan tenaga ekstra untuk menyelaraskan suhu tubuh tersebut, karena untuk pencernaan suhu tubuhnya perlu agak tinggi sedikit gitu. Nah, akibatnya proses pencernaan menjadi terganggu. Biasanya akibat hal tersebut maka muncullah rasa kram pada perut. Jadi intinya tuh di sini adalah perut membutuhkan tenaga ekstra untuk menyelaraskan suhu tubuh sehingga mempermudah pencernaan. Ya, intinya soal suhu tubuh lah kalau teman-teman susah ngertinya. Oleh karena itu, ada baiknya mandi setelah makan diberikan jeda. Jeda yang dianjurkan adalah sekitar 2 jam, karena biasanya dalam 2 jam ini proses pencernaan awal pada daerah perut itu kurang lebih sudah selesai. Jadi kalau sudah terlanjur makan dan mau mandi, ya dikasih jarak deh 2 jam aja. Terakhir aku mau kasih bonus, ini bukan soal mandi tapi ada hubungannya dengan sanitasi atau hygiene tubuh, yaitu cuci muka. Ada mitos yang mengatakan bahwa cuci muka setelah panas-panasan maka bisa menyebabkan muncul bercak-bercak putih di wajah. Tapi sayangnya mitos ini salah ya, jadi jangan dipercaya. Bercak-bercak putih yang biasanya muncul pada wajah itu biasanya dikenal dengan pityriasis alba. Nah, ini muncul karena ketika ada pityriasis alba, pigmen di wajah ini menjadi malas memproduksi. Pityriasis alba ini memang sekilas mirip panu, tapi di daerah pipi wajah. Dan jadi ketika area pityriasis alba malas memproduksi pigmen ketika terkena paparan sinar matahari langsung, sementara area lainnya selain dari area pityriasis alba itu tetap memproduksi pigmen seperti biasa. Nah, makanya ada bagian di wajah yang menjadi belang. Ada yang malas memproduksi pigmen jadi warnanya lebih putih, yang memproduksi pigmen seperti biasa ya warnanya menjadi lebih gelap, makanya belang di wajah. Jadi pityriasis alba itu hubungannya ke matahari, bukan ke cuci muka. Oke deh, silakan teman-teman nambah lagi kalau ada mitos seputar mandi lainnya atau yang seputar cuci muka, silahkan komen di bawah. Nanti kalau banyak pertanyaannya, aku bisa bikin satu konten baru tentang pertanyaan-pertanyaan kalian tersebut. Dan jangan lupa juga untuk subscribe. Kalau yang belum subscribe, like dan share. Buat orang-orang yang sering ngomong soal mitos-mitos seputar mandi ini, kalian share video ini biar mereka nonton dan mereka jadi tahu bahwa mitos itu sebenarnya salah. Oke, see you on next video.